Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mahasiswa Universitas Syakuala Zinil Mas Setiawan dari Fakultas Ekonomi ingin melakukan testimoni kepada warga yang berada di daerah saya tentang kegiatan KKN tematik COVID-19 yang telah saya lakukan. Di sebelah saya ada Pak Muiz sebagai perwakilan dari pengurus masjid, yang dimana ada juga dari saya kemarin beberapa kegiatan yang dilakukan pada pengurus masjid dan untuk masjid. Oke, langsung saja bisa saya mulai testimonial acara dengan Pak Muiz, perwakilan dari Masjid Syuhada. Yang saya ingin tanyakan, manfaat KKN yang telah saya lakukan bagi Bapak sebagai pengurus masjid itu gimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus Masjid Syuhada Jalan Balam mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada mahasiswa ekonomi yang bernama Yazid ya, yang pada sebelum pertengahan Ramadan telah mengadakan kegiatan penyemprotan atau pembersihan lantai pakai desinfektan, yang mana kami sebagai jamaah sangat bersyukur sekali dengannya ada bantuan saudara Yazid. Makanya bantuan desinfektan itu dan obat sopel yang diberikan oleh Yazid, kami sebagai jemaah Masjid Syuhada sangat terbantu, tertolong sekali. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Kiranya mungkin Yazid nanti lebih baik lagi nanti ke tempat-tempat lain. Kiranya kami sebagai warga Jalan Balam, khususnya pengurus Badan Kemakmuran Masjid Syuhada, mengucapkan sekali lagi yang beribu-ribu terima kasih. Kami tidak membaca membalasannya, hanya Allah berserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan Yazid itu dapat selamat bagi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Pertanyaan kedua itu kan tadi untuk Bapak sebagai pengurus masjid. Nah, kira-kira kalau untuk warga dari kegiatan yang saya lakukan, untuk warga yang misalnya dia datang ke masjid, kira-kira apa keuntungan bagi warga atau dampak bagi warga, dampak baik gitu? Beliau itu warga itu apabila dia masuk setiap waktu maka terpel itu berasa wangi. Selama ini kan kurang ada kegiatan, kurang ada pembantuan dari masyarakat, bahkan dari mahasiswa lain. Jadi sebagai jamaah itu sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan dari Yazid itu. Mereka itu udah nampak kok bersih, kok kilat itu keramik. Selama ini kurang ada kebersihan, kurang ada kepedulian dari mahasiswa yang lain. Jadi dari warga itulah berarti sebagai warga Bang Muiz ya. Iya. Oke. Ini sekarang pertanyaan-pertanyaan singkat aja. Dari kegiatan yang telah saya lakukan, adakah persembahan informasi tentang pencegahan atau penanggulangan COVID? Misalnya saya dalam bersosialisasi atau berkunjung ke masjid, saya setelah menjumpai Pak Muiz, apakah saya selalu memakai masker, selalu memperhatikan jarak atau gimana? Selamanya, karena anjuran dari tim kesehatan COVID-19 atau anjuran pemerintah menjaga jarak, menjaga pakai masker, ya kami sholat pun sebagai jamaah pun pakai masker juga. Jadi diwajibkan memang setiap jamaah itu datang ke masjid pakai masker. Khususnya Yazid pun pakai masker. Kami berbicara pun antara jaga jarak sedikit lah selama bulan Ramadan itu. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah dan insyaallah kegiatan yang telah saya lakukan dapat diterima dengan baik lah. Alhamdulillah, memang banyak kali berterima kasih kali lah, bersyukur. Terima kasih. Dan yang terakhir ini pertanyaan ini aja, untuk kesan, saran dan kritik mungkin, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dalam saya berkegiatan ada salah atau gimana, atau mungkin ada kegiatan yang kurang mengenakan atau gimana, atau mungkin saran untuk kegiatan yang bisa saya lakukan untuk kedepannya, atau untuk masyarakat lah, apa yang saran dari Bapak yang mungkin bisa saya lakukan? Ya, terima kasih. Kalau saran dari pada Yazid dalam menangani masalah masjid itu, kami juga memang ya tidak ada yang salah. Tetap kami tidak ada salah. Memang cukup terima kasih. Ya, saran kami sebagai warga Jalan Balam, khususnya pengurus masjid, kiranya mungkin Yazid nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lain datanglah ke masjid ya, khususnya di Baga Balam ini banyak lagi yang membutuhkan, termasuk kan masjid Balam ini bukan ada satu, ada 2, 3. Makanya ya kami harapkan sekali lagi mungkin
daerah tempat lain maka sangat membutuhkan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yajid, kiranya mungkin di tempat-tempat lain ya ada manfaatnya, mungkin belum ada yang dapat terkena untuk Ya, pengambilan bagian insya Allah obat bisa itu. lebih meluas lagi. Ya, sebelum meluas lagi. Amin. Oke, terima kasih untuk Pak Muiz untuk wawancara dan testimoni kepada kegiatan yang telah saya lakukan. Demikian wawancara dan testimoni yang saya lakukan pada masyarakat di daerah saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nama Budi Setiawan dari Universitas Singapura, mahasiswa Fakultas Ekonomi Departemen, ingin wawancara dan testimoni lah tentang kegiatan virus ini ke adik-adik itu gimana rupanya adik-adik itu masing-masing lalu akan kirimkan sebagai testimoni ke dosen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidni Mas Tiawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala, jurusan manajemen, ingin melakukan testimoni kepada warga yang berinteraksi langsung atau saya lakukan kegiatan langsung kepada warga di daerah saya tentang kegiatan yang telah saya lakukan, gimana pandangan warga, gimana manfaatnya bagi warga dan lain-lain. Untuk itu saya mewawancarai salah satu warga yang saya adakan kegiatan. Ada Bu As ini, Umi saja. Umi, panggilannya Umi, yaitu saya bisa Yayasan panggil dengan Permata Umi, Hikmah. di Yayasan Permata Hikmah. Ya. Hari ini saya ingin mewawancarai Umi Ya. tentang testimoni lah, gimana tentang kegiatan yang udah Ajit lakuin kemarin, itu gimana pandangan Umi itu. Oke, yang pertama bagi Umi sendiri, ini sebagai sebagai ketua atau inilah panti asuhan, pengurus panti asuhan itu gimana manfaat yang udah Ajit lakuin? Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, puji syukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Yazid sudah sangat tinggi pandang dari mengawali mendatangi anak kami yang sudah ditatar ya, dari anak orang, memberikan pengarahan dan memberikan masker kepada anak kami di panti ini, itu menjadi suatu yang terbaik ya, dalam rangka kalau kita ingat sekarang ini kita masih di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang Covid-19 ini. Dengan adanya bantuan dari anak Umi Yazid, mudah-mudahan kita terlindung dan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahayanya Allah. Semoga Yazid anak Umi menjadi anak yang terbaik ke depannya, menjadi satu pandangan dari Allah Subhanahu wa taala dan pandangan daripada manusia, dan menjadi anak yang soleh lah, mudah-mudahan ya. Bagi berguna bagi keluarga, bagi masyarakat juga. Iya. Dunia akhirat. Bagi keluarga, masyarakat, orang tuanya bangga ya nanti. Apalagi orang tua kita seorang ibu. Ibu itu sangat senang apabila anaknya itu menjadi anak yang soleh sekali ya. Juga gitu papamu, dalam rangka berjuang jihad fisabilillah untuk mencari nafkah dan membesarkan anak sampai kuliah ke Banda Aceh. Yazid diantar ke sana. Inilah harapan mereka nanti ya, harapan yang sangat ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan Yazid benar-benar menjadi anak yang terbaik di hadapan Allah dan juga kepada keluarga semuanya. Sangat senanglah mereka nanti ya, amin. Kemudian kepada nenek yang Kuala Simpang, nenek sini ya, inilah semuanya. Itu tadi sebagai pengurus dari panti asuhan, Umi. Kalau sebagai warga, kira-kira dampak untuk warga gimana dari kegiatan yang udah, misalnya kan kemarin Umi bilang dari poster yang Ajit kasih, Umi bagiin juga ke jemaah, itu gimana, emang udah tersampaikan atau? Mereka sebagian sudah kena, ada kemarin tuh banyak juga nggak datang, tapi ada simpan juga mantul Selasa nanti. Ada saya tinggalkan juga cara nyuci tangan apa itu, inilah masker juga ada. Masker supaya kita ini terlindung. Saya bilang usahakanlah kita cuci tangan, tadinya kita cuman ceplok-ceplok aja, sekarang sudah dijelaskan dengan anak kami, ada poster dan flyer juga untuk memudahkan langkah-langkahnya ya. Semuanya itu terima kasih kalilah ya Bu, katanya mereka yang mengucapkan terima kasih ya. Jadi untuk warga, alhamdulillah sudah tersampaikan dan berdampak lah pada warga. Ya, udah nggak ada masalah itu. Dan mereka kan juga nggak pernah ada dapatnya seperti itu, yang seperti yang kita dapat, yang Yazid berikan di yayasan ini. Maka kita berikan juga kepada mereka ya kan. Oke, ini terakhirnya pertanyaan untuk jawaban singkat aja. Ini adakah persembahan informasi tentang, adakah kemarin tuh Ajit ngasih informasi tentang mencegah, gimana cara mencegah atau menjelaskan tentang COVID ini gimana, atau adakah Ajit emang ngajarin cuci tangan atau gimana, apa udah
udah memuaskan apa gimana? Ya mereka senang bagi anak ya, Iya, yang sudah anak-anak. dikasih pengarahan kemarin. Gimana? Mereka sudah membuat di rumah, apa udah kalian buat di rumah itu seperti yang apa yang diajarkan penyaji itu. Saya bilang udah Umi, katanya jangan udah aja. Jadi kita sudah diajarkan dan sudah dikasih petunjuk itu, ya usahakanlah. Di sini pun mereka kalau sudah ada apa nanti langsung cuci tangannya kayak mana. Iya. Berarti alhamdulillah persembahan pencegahan yang Ajit lakuin alhamdulillah emang udah dilakukan. Iya, sudah, Umi. insya Allah. Dan kemudian apakah semua program yang Ajit kerjain dapat diterima dengan baik oleh warga? Baiklah, terima, insya Allah baik. Kalau juga bermanfaat bagi Walaupun warga. semua tidak tahu lah bagi pengajian Umi, tapi mereka sudah kita kasihkan dah yang terbaik lah bagi orang-orang yang sudah dikasih pengarahan tadi ya kan. Walaupun karena kan mungkin Ajit belum bisa melakukan yang untuk betul-betul ke semua warga, kalau mungkin ya dari Udah beberapa mereka aja insya Allah payah. juga bisa lebih meluas lagi. Ya itu tadi dari apa yang Ajit kasih mungkin dari yang Umi bilang kan ngebagiin juga poster-poster tuh ke jemaah atau gimana gitu kan, insya Allah bermanfaat juga lah bagi sebagian besar Iya. warga yang ada di sini. Dan yang terakhir ini kesan dan sarannya aja mungkin untuk kritik untuk Ajit, kritik lah mungkin ada kekurangan atau apa yang diakui, dan mungkin pesan dan saran dari Umi tentang Ajit ke depannya Kalau pesan dalam Umi kegiatan. itu kritiknya itu udah nggak ada lah. Kritiknya itu kalau ya ini sekarang dalam pandangan Umi ya memang anak baik, termasuk baik ya. Dari orang tua maupun juga orang tua yang baik. Untuk kritiknya tuh ya lebih giat lagi lah daripada yang sekarang. Dalam kita ini mungkin setahun lagi kamu sudah akan di wisuda ya, mungkin kamu udah jadi terpilih dalam kerja kerasmu lah dalam menuntut ilmu itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kalau Ajit tidak sungguh-sungguh juga, kalau masih main-main ya, itu namanya bukanlah kita anak kuliahan. Tapi kalau dalam pandangan Umi memang Ajit mungkin akan kedepannya memang lebih baik nanti, akan menyenangkan orang tuamu, senang juga Uminya ya kan. Setidaknya pernah Umi juga mengajar ngaji kepadamu, kamu juga orang pinter, anak pinter ya, yang sangat-sangat diharapkan kali dari keluarga, menjadi anak yang soleh lah pastinya. Jangan tinggal sholat ya, satu lah itu kuncinya. Jangan tinggal sholat, jangan tinggalkan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah panggilannya itu ya, bukan panggilan manusia, tapi panggilan Allah itu kita segerakanlah. Insya Allah kamu menjadi anak yang benar-benar menjadi anak yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ajalah kritik Umi, yang lain nggak ada lagi. Selalu dilancarkan kegiatan-kegiatannya, Supaya kegiatanmu itu pun lebih baik lagi. baik lagi apa yang dilakukan, semoga apapun yang dilakukan semoga yang terbaik dan dilakukan dengan cara yang terbaik. Yang Jadi, terbaik, insya Allah. iya. Oke. Sampai kamu nanti sudah dewasa, sudah menjadi duduk di tempat yang sudah kamu kuliah ini, bagi ekonomi juga ya, kerja yang baik, menjadi kerja yang halal dan thayyibah, jauhkan daripada yang batil ya, banyakkan semuanya itu, jangan terpengaruh daripada teman-teman yang mengajak kita rasakan inikah baikkah atau tidak ya, karena banyak kali zaman sekarang itu menjerumuskan kita. Itulah harapan Umi, supaya kamu berjarak dengan teman, kadang sahabat dekat bisa juga mencelakakan kita, jadi harus pakai jarak. Mudah-mudahan kamu pun bisa dapat istri yang soleha ya, dengan keluarga, tahu dia dengan keluarga lah yang penting ya. Insya Allah itulah harapan Umi ya, mudah-mudahan berkahlah umur kita semuanya ya. Kita bahayanya Allah, sehat Uminya, sehat Ajitnya. Kedepannya banggalah, Umi bangga duluan ya. Papamu barangkali dalam bangga ini memang tuh anaknya, tapi saya termasuk bekas guru ngajimu juga bangga, senang ya, senang. Insya Allah akan diijabah doa kita ini, dan pertanyaan Ajit sangatlah sudah baik sekali ya. Itulah Terima harapan. kasih untuk Umi, alhamdulillah ada menjawab dan menyempatkan waktu juga dalam wawancara yang ada lakukan, dan juga
menjawab testimoni dan melakukan testimoni lah, mengisi testimoni yang Ajit berikan kepada Umi, yang insya Allah bermanfaat lah bagi Amin. Umi, bagi Ajit dan untuk Amin semua ya orang. Allah. Itu harapannya. Terima kasih untuk waktunya Umi. Ajit tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.